Tidak ada hukum Islam itu yang diberlakukan oleh Allah tidak sesuai dengan akal kita, tidak ada. Kecuali nafsu yang didepankan, kita mengedepankan nafsu kita. Begitu juga dengan warisan, kalau dia dibagi harta warisan itu sesuai dengan syariat, insya Allah tidak akan ada masalah, Pak. Terkadang kan muncul masalah itu karena tidak sesuai. Saya abang yang paling tua, saya abang ataupun saya anak bungsu, otomatis saya yang lebih banyak dapat, kata dia. Tidak seperti itu. Sudah ada ketentuan dalam Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, terkait daripada anak angkat. Bukan berarti mengadopsi anak angkat itu tidak boleh. Sangat-sangat dianjurkan mengadopsi anak. Tapi ada batasan yang harus kita pahamkan kepada mereka. Terkait daripada nanti walinya, nasabnya, dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Ada anjuran orang tua kita memang ketika sudah tidak dapat anak, dianjurkan untuk dipancing dulu mengadopsi anak. Ini sering kita ceritakan karena fakta terjadi. Daerah Medan sana, dia sudah lama tidak punya anak, Pak. Tidak punya anak dia. Dianjurkan siswa bang. Kayaknya sepi betul lah kalau kita berdua terus. Kita adopsi anak sajalah, kata dia. Mengadopsi anak mereka. Sudah diadopsi. Qadarullah, ini ketentuan Allah. Ini luar biasa. Ibu yang tidak pernah terisi rahimnya tidak akan pernah ada asinya itu. Dari ilmu kedokteran seperti itu. Kalau sudah mengandung baru terkadang asinya ada. Ini ibu ini tidak pernah mengandung, dia tidak pernah hamil. Tapi dia berusaha. Ya mungkin awalnya dia seloro-seloro saja menyusukan anak bayi itu. Padahal asinya tidak ada. Lama-lama ternyata bayi ini juga mengisap. Qadarullah, keluar asinya. Ini luar biasa, ini takdir Allah. Keluar asi daripada ibu itu. Sudah keluar asinya, beberapa bulan setelah itu hamil dia. Ya hamil gitu. Ini luar biasa. Ini adalah ketentuan daripada Allah. Tidak semua juga seperti itu. Ya sudah, berarti saya pengen coba juga yang disampaikan Ustadz. Diadopsi oleh dia, disusu-susukan, nggak keluar-keluar. Ya iya, usianya sudah 60 tahun ibu, nggak akan keluar lagi gitu. Sudah habis masanya, masa produktifnya itu sudah berlalu. Nah, kalau sudah disusukan, hanya berubah status ajnabi menjadi mahram, itu doang. Ketika disusukan itu bayi anak orang, anak jauh sana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah turunan ketentuan hukum yang diuraikan oleh para ulama-ulama kita dari hadis tadi. Ya, tentang mahram dan juga ajnabi. Yang jelas ipar itu tidak termasuk mahram mu'abbad, tapi ketika bersentuhan dengan mereka tetap batal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para alim ulama tentunya, jajaran para pengurus masjid, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, as-shaimina was-shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berkah dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita jatah hidup senantiasa
meningkatkan daripada kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu memohon dan juga bermunajat kepada Allah. Apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan, baik ia di dalam bulan Ramadan ini atau sebelum-sebelum masuknya daripada bulan Ramadan, baik ia ibadah yang berbentuk daripada kewajiban salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, senantiasa diterima dan juga diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah melewati yang namanya nisfu ar-Ramadan, pertengahan daripada bulan Ramadan. Bahkan kita sudah memasuki hari yang ke-19. Tidak terasa hari berganti hari itu. Ternyata kita sudah hampir di penghujung daripada Ramadan. Baik ia ibadah solat fardu kita, ibadah solat qiyamul lail kita sudah mulai kehilangan daripada kehadiran saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari hari pertama, kedua, itu semangatnya menggebu-gebu, semangatnya luar biasa. Sampai-sampai terkadang masjid itu jamaahnya ke teras-terasnya, sehingga pengurus masjid berpikir untuk membesarkan kembali masjid itu. Ini luar biasa, jamaahnya luar biasa. Berlalu sudah 5 hari, ternyata soft-softnya itu makin maju ke depan. Nggak tahu di Masjid Al-Uswah kayaknya tetap ramai di sini. Yang maju ke depan terkadang ada yang tersisa 3 biji orang lagi. Saya pernah ngisi di musola beberapa hari yang lalu, tersisa 7 orang. Hilang nolnya, awalnya 70 menjadi 7 orang. Berpindah kemana ini orang? Wallahu a'lam. Apakah mereka berpindah untuk mencari tempat-tempat yang nyaman, seperti halnya kedai kopi dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa merawat daripada petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, Pak. Sebelum Ramadan 2 bulan bahkan sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Allah kabulkan itu, bertemu dengan Ramadan. Ternyata merawat daripada petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya sirna begitu saja. Berarti yang bertahan sampai ujung Ramadan itu ya seperti halnya pemain-pemain inti semua. Kalau pemain cadangan sudah berguguran, mundur secara teratur. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita memohon ya, jangan pernah terlupa meminta petunjuk kepada Allah agar selalu kita istiqamah, baik ia dari ibadah puasa, ibadah salat, ibadah qiyamul lail dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu dan juga jajaran para orang tua kami yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang telah berlalu kita pernah membacakan sebuah hadis ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Uqbah ibnu Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah suatu ketika, kata Uqbah, Nabi menyampaikan sabdanya kepada kami. Maka apa kata Nabi ketika itu? Iyyakum waddukhuli 'alan nisa'i. Berhati-hatilah engkau berdua-duaan dengan perempuan yang sudah dewasa. Faqala rajulun min ansar, datang seseorang laki-laki kemudian bertanya kepada Nabi. Laki-laki ini dari kabilah Ansar dia. Kabilah itu suku, etnis.
Berarti Arab juga memiliki etnis yang banyak, sama halnya dengan Indonesia, Pak. Indonesia ada suku Jawa, Melayu, suku Minang, suku Bugis, suku Batak dan lain sebagainya. Ternyata di Arab juga seperti itu. Ada suku Quraisy, suku Ansor, suku Badui dan lain sebagainya. Nah, yang datang ini adalah laki-laki dari Ansar. Bertanya kepada Nabi, penasaran betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, afara'aitumul hamwa? Bagaimana pandangan daripada engkau wahai Rasulullah ketika aku berdua-duaan dengan seorang perempuan dewasa yang mana mereka kategorinya hamwa. Hamwun artinya sanak saudara dari kabilah suami, sanak saudara dari kabilah istri. Sama ada ia adik daripada istri kita, sama ada ia bibi daripada istri kita, sama ada ia kakak daripada suami kita, kakak daripada istri kita. Ini kategorinya hamwa. Afara'aitumul hamwa? Bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah ketika aku berdua-duaan dengan kaum kirabat, keluarga dari kabilah istriku? Maka para ulama memberikan terjemahan hamwa itu lebih eksplisit, lebih terperinci. Hamwa itu artinya adalah saudara ipar. Maka laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana halnya ketika perempuan itu adalah adik daripada istriku atau kakak daripada istriku? Maka apa kata Rasulullah? Innal hamwa al-maut. Sesungguhnya ipar itu adalah kematian. Maksudnya di sini, berhati-hatilah engkau dengan iparmu sama halnya engkau berhati-hati terhadap keselamatanmu ketika naik kendaraan dan lain sebagainya. Berhati-hatilah itu, karena ada kekhawatiran kita beranggapan bahwasanya ipar itu adalah mahram, padahal tidak. Saking dekatnya hubungan kirabat dengan mereka sehingga terlupa kita untuk jaga batas. Dalam artian dia nyaman dengan iparnya, berangkat ke pasar, berangkat pulang kampung dan lain sebagainya. Ini ada kekhawatiran terjadi. 14 abad yang lalu Bapak Ibu sudah diwanti-wanti betul oleh Rasulullah. Ya, berhati-hati engkau dengan iparmu. Maka dari hadis ini terinspirasilah orang Indonesia membuat sebuah film ipar adalah maut. Tapi kita lihat cuplikannya itu tidak sesuai dengan syariat juga, cuma mengadopsi doang dari Islam. Tapi pelaksanaan aplikasinya tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah uraikan ada namanya mahram, ada namanya ajnabi. Mahram itu 3. Mahram karena nasab, mahram karena musharahah pernikahan, mahram karena persusuan. Mahram karena nasab sudah selesai itu. Siapa mahram karena nasab? 7 orang saja. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ibumu, anakmu, saudaramu, saudara daripada ayahmu, saudara daripada ibumu, anak saudara kandungmu, dan anak saudari kandungmu. Nah, ini saja yang 7 ini kategori mahram karena nasab. Ingat Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bahwasanya anak kandung daripada paman kandung kita adalah mahram. Bukan. Ini keliru. Karena dibantah lagi, difirmankan lagi oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai kekasihku Muhammad, engkau tidak mengapa menikahi daripada bintu ammika wa bintu ammatika wa bintu khalika wa bintu khalatika. Tidak mengapa engkau menikahi daripada bintun itu anak gadis. Ammun itu adalah saudara kandung daripada ayah kita. Anak gadis saudara kandung daripada ayahmu tidak termasuk mahram.
seandainya Bapak Ibu terjadi pernikahan sah, nikahnya dalam pandangan syariat, tapi siap-siap saja tidak diadatkan oleh masyarakat setempat, karena ini agak sedikit tabu menikah dengan sepupu, jarang terjadi. Sepupu jauh iya, sepupuan juga tidak ada masalah, tapi kalau sepupu kandung, ketika terjadi pernikahan sah dalam pandangan syariat Islam. Tapi kalau daerah Medan sana tidak ada terjadi itu. Dalam adat Batak itu tidak ada terjadi menikah dengan sepupu, diusir dari kampung. Karena mereka selama ini beranggapan sepupu itu adalah mahram, sepupu itu adalah keluarga. Hakikatnya tidak. Oke, kita tidak membahas pernikahan, Pak. Bersentuhan tadi, bersentuhan dengan sepupu, sepupu ini sudah dewasa lawan jenis, batal wudu, batal wudunya. Walaupun kita beranggapan ini anak kandung dari paman kandungku, anak gadis itu digandeng tangan oleh dia melewati nyeberang jalan, nyampe ke masjid itu wudunya batal tuh. Karena yang ia sentuh itu adalah bukan mahramnya, bukan keturunan, dalam artian ya sepupu itu kategorinya adalah ajnabi, bukan mahram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah mahram karena nasab. Yang kedua, ada namanya mahram liajali al-musarahah, mahram karena pernikahan. Penting ini karena menjelang sebentar lagi masuk Ramadan, masuk Idul Fitri. Sebelum sholat itu kan biasanya adat kita di Melayu ini berkumpul dulu sanak saudara, salam-salaman dulu sebelum berangkat sholat. Kita harus bisa membedakan ini mahram, ini ajnabi. Ketika sudah bersentuhan dengan ajnabi ini, wudhu balik, wudhumu sudah batal. Kalau seandainya tidak wudhu berangkat sholat, tidak sah sholatnya. Karena jelas kata Rasulullah, tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak bersuci, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Berarti otomatis wudhunya batal. Nah yang kedua adalah mahram liajali al-musarahah, karena pernikahan. Empat dia. Siapa yang empat ini? Menantumu. Siapa menantu itu? Menantu itu kita punya anak gadis, menikah dia. Suami dari menantu kita itu mahram. Mahram selama menantu ini masih bersama dengan anak kita. Kecuali anak kita sudah diceraikan oleh dia. Ini berbeda permasalahan. Berarti yang pertama adalah menantu itu mahram. Yang kedua, mertua, ibu mertua, nenek mertua, buyut mertua, sampai ke atas itu mahram kita. Berarti kalau nak berselaman pun dengan mertua, Pak, kebetulan mertua kita masih hidup, tidak akan batal wudu. Karena ini dari keturunan kita, karena terjadi pernikahan. Mertua ya, bukan mantan mertua. Nah, ini beda cerita. Ya. Nah, kemudian ada yang kedua, dan yang ketiga adalah suami dari istri daripada ayahmu. Istri daripada ayahmu. Siapa yang dimaksudkan istri daripada ayahmu? Mak pengganti. Ibu kita sudah wafat, meninggal terlebih dahulu. Kasihan betul lah ayah kita ini sendiri, Pak. Tidak ada yang ngurus. Maka kalau kita selaku anak, cari bini baru untuk ayah kita. Tapi jangan cari anak gadis itu. Kasihan anak gadisnya. Yang dicari itu kalau bisa janda yang beranak banyak. Ini cari pula janda kaya, tidak ada anaknya, itu pula yang nak dinikah oleh dia. Kalau motivasi bapak untuk ibadah, cari janda yang beranak 5 ke atas, dapat bonus banyak. Nah, maknya nikah bonusnya banyak. Karena itu perjuangan menghidupkan daripada anak tiri. Tapi biasanya bapak-bapak ketika bercerita masalah poligami, ibu ini semangat semua. Ini luar biasa. Niat ada, keberanian tidak ada. Keberanian dan kemampuan tidak ada, niatnya doang berkuar-kuar. Ada seorang Pak Haji itu, saya
ada keinginan untuk berpoligami Ustaz, kata dia. Di lain hari kata Pak Haji itu, bagaimana Ustaz zakat fitrahnya dibayar oleh istri, saya tidak ada penghasilan, kata dia. Maka kita balikkan, zakat fitrahmu saja dibayarkan oleh istri, macam mana nak berpoligami itu? Berarti belum mampu dia. Zakat fitrah saja dibayar oleh istrinya, diwakilkan, dalam artian di situ diwakilkan oleh istrinya karena dia tidak ketidakmampuan. Wakilkan harta itu berikan kepada suami, suami yang bayarkan zakatnya, tapi sumber uang itu kan dari istri. Nah, berbicara poligami pula lah kawan itu. Nah, ini luar biasa. Berarti yang ketiga adalah istri daripada ayahmu. Ketika ayah kita menikah dengan janda, otomatis istri ayah kita ini adalah mahram. Yang keempat adalah anak daripada istrimu. Siapa anak istri itu? Yang tadi Pak Haji itu mencari janda, kebetulan anak gadisnya sudah banyak. Bapak menikah dengan maknya, anak-anaknya itu menjadi mahram bagi bapak. Kenapa? Karena maknya sudah dipakai, maknya sudah jadi bini. Empat ini saja: mertua, menantu, istri dari ayah, anak daripada istri. Empat ini saja nih mahram karena pernikahan. Anak bapak menikah, bapak menikah dengan janda, punya anak gadis, anak bapak dengan anak istri bapak, ini bukan mahram, ini bukan mahram. Maknya berbeda, ini ayahnya berbeda. Anak bawaan dari suami dengan anak bawaan daripada istri kategorinya adalah ajnabi. Hanya empat ini saja mahram karena pernikahan. Nah, ada kategorinya mahram muakkad, tidak boleh kita menikah dengan dia, tapi kalau bersentuhan tetap batal. Ini kategorinya mahram muakkad. Siapa dia? Bibi dari istri kita, adik daripada istri kita, kakak daripada istri kita, itu tidak boleh kita nikahi, tidak boleh itu. Tapi kalau bersentuhan batal wudu selama istri kita masih hidup. Kalau istri kita sudah meninggal, itu lebih dianjurkan untuk menikah dengan ipar. Lebih dianjurkan, Pak. Apa sebab? Karena hubungan emosional anak kita, anak kandung kita dengan adik daripada istri kita itu lebih dekat. Karena selama ini sudah dianggapnya oleh dia. Karena adik kandung daripada istri, adik kandung daripada maknya. Tapi tidak boleh juga ketika menikah kita dengan seseorang, ternyata nampak kakaknya, nampak adiknya janda pula, lebih tertarik kepada adiknya, akhirnya kita ceraikan kakaknya. Ini terlalu juga. Nah, dikarenakan penglihatan dan lain sebagainya. Itu semuanya tipu daya syaitan. Kepada hal yang tidak baik itu termasuk kategori tipu daya syaitan. Selesai masalah. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan. Yang ketiga, ada kategorinya mahram karena persusuan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyampaikan demikian. Apa kata Nabi? Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wiladatu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dengan perantaraan persusuan, status nasab daripada anak ini berubah. Berubahnya hanya perubahan dari kategori ajnabi menjadi mahram, itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain itu. Berarti anak bayi yang disusukan oleh ibu, anak ini bukan anak kandung. Dengan perantaraan disusukan ini anak, hanya berubah status ajnabinya menjadi mahram. Itu saja itu. Contoh belakangan ini banyak berita viral, Pak. Viralnya seperti apa? Terkadang bayi ketemu sudah wafat, dia sudah meninggal di tong sampah. Terkadang ia temukan di tepi jalan anak bayi yang sudah ataupun masih sakarat, dia masih hidup. Kasihan betul lah. Ibu siapa yang tidak kasihan ketika melihat bayi seperti itu? Kalau ada orang melihat bayi dibiarkan begitu saja, itu ibu yang memiliki hati lebih bejat dibandingkan hewan. Apalagi anak kandungnya sendiri dibuang. Ini luar biasa. Nah, apakah pernah terjadi di Indonesia? Banyak terjadi seperti itu.
karena pergaulan-pergaulan bebas. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah, balhum adallu, akan tetapi mereka ini manusia, kata Allah, lebih bejat perangainya dibandingkan binatang ternak, dibandingkan ayam, dibandingkan sapi, dibandingkan kambing dan lain sebagainya. Coba ayam, Pak. Ayam punya telur, dierami oleh ayam itu, menetas sudah, ambillah anaknya. Kalau tidak dikejar sama induknya, dikejar itu. Ini manusia terlahir dibuang. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda akhir zaman itu. Berbuat iya, tapi tanggung jawab tidak. Maka di dalam Islam, Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menyebutkan ada namanya anak zina, tidak ada. Anak haram, tidak ada itu. Ini maknya yang berbuat, ayahnya yang berbuat. Yang menanggung aibnya itu anaknya. Itu anak orang itu, bukan anak haram. Tapi biasanya kita menyebutkan, oh, coba lihat, anak haram itu berdosa kita, Pak. Ketika memberikan penyebutan, ketika menyebutkan daripada lakab, memanggil lakab tertentu, panggilan tertentu kepada orang, panggilan itu tidak ia sukai, berdosa kita. Karena jelas kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Tanabaz itu memberikan panggilan yang tidak ia sukai. Beda cerita kalau dia suka dengan panggilan itu. Contoh, ibu-ibu, biasanya orang kita Melayu suka manggil ibu ini dengan panggilan mak item. Ada panggilan mak item, padahal maknya itu putih dah, mak item. Kalau dia suka panggilan itu tidak ada masalah. Tapi kalau sakit hatinya ibu panggil seperti itu, walaupun tersenyum tapi dalam hatinya itu tergores, sudah berdosa ibu. Maka lebih baik panggil namanya saja. Panggil nama anaknya mak fulan. Ini mak item pula. Emang kopi ya, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan perantaraan disusukan anak ini menjadi mahram bagi ibu, mahram bagi suami ibu, mahram bagi saudara-saudara ibu, mahram bagi anak-anak ibu, statusnya sama seperti anak kandung dari segi nasab. Berarti siapa nasabnya lagi? Ibunya, anaknya, saudara persusuannya, pamannya, bibinya dan lain sebagainya. Ini termasuk menjadi mahram bagi anak susu. Yang jadi mahram itu hanya anak yang disusukan. Ternyata anak yang disusukan itu punya saudara banyak. Saudaranya ini tidak termasuk kategori. Yang jadi mahram itu cuma yang disusukan saja, yang nyedot ASI daripada seorang ibu. Yang lain tidak ikut. Maka di dalam Islam, Bapak Ibu, tidak dianjurkan ada namanya donor air susu. Tidak ada itu. Kenapa? Karena nanti terjadi pernikahan mereka saudara sepersusuan, wajib diceraikan. Beda cerita dengan donor darah. Kalau donor darah itu dianjurkan, Pak. Donor, kita lebihan darah donor. Karena mungkin ada banyak orang-orang yang terkena penyakit kekurangan darah. Kalau donor ASI itu tidak ada. Jangan sampai kita menyediakan bank ASI. Ketika ada orang yang nak minum ASI, dia masih bayi betul, ibunya sudah meninggal, diambil itu. Nanti ini besar, menikah dengan saudara persusuan, dia tidak tahu sumber air susu itu dari siapa. Nah, inilah salah satu alasan maqasid syar'iyahnya tidak dibenarkan donor ASI. Kalau nak menyusukan, susukan saja, jangan didonor itu. Karena yang meminum air susu ibu itu tidak tahu siapa. Tapi kalau ibu langsung menyusukan, tahu orangnya siapa. Sampaikan, ini jadi anak susu saya. Tapi ada ketentuan, anak susu termasuk kategori mahram itu perubahan dari ajnabi menjadi mahram siapa saja. Yang pertama, kalau kita lihat jumhur ulama berpandangan telah menyusukan 3 kali kenyang. Bukan 3 kali celup saja, susu lepas, enggak seperti itu. Disusukan anak ini sampai terpulas, dia tidur 1 kali, lepas dari mulutnya, terbangun merengek lagi, disusukan lagi, terhitung 2 kali, kenyang, lepas, disusukan lagi, terhitung 3 kali. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah bukan 3 kali itu, 5 kali malah.
Karena untuk menghilangkan kekhawatiran, khawatir ini sudah mahram atau tidak. Berarti 5 kali sampai kenyang. Pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, anak itu usianya di bawah 2 tahun. Amaini liman arada ayyutimmar radha'ah, kata Allah. Menyusukan itu ibu maksimal 2 tahun. Makin lama anak ini disusukan, makin bagus daya tahan tubuhnya tuh. Maka vaksin alami itu ASI, bukan disuntik. Itu bukan alami itu. Yang alami itu adalah ASI. Kekebalan tubuh seseorang yang sempurna, pemberian ASI-nya lebih kuat, lebih kebal dia. Tapi biasanya belakangan-belakangan ini Pak, ibu-ibu itu terkadang agak enggan dia menyusukan anaknya. Nah ibu-ibu sini nih, luar sana, karena ibu-ibu ini sudah pada tua-tua semua, tidak ada anak bayi lagi, ya. Enggan dia, saya bertemu baru menikah, lahir anaknya 2 pekan, berlalu sudah 1 bulan, sudah disapi oleh dia. Tidak mau dia lagi menyusukan daripada anaknya. Apa sebab? Jaga tubuhnya katanya, biar lebih ideal lagi. Kalau ada orang seperti ini, tak payahlah ya kita cari ciri-ciri istri soleha seperti ini. Karena menjaga takut kegemukan lah. Tapi ketika kegemukan bapak pula yang merepet. Nah ini kok lemaknya banyak. Ya susukan saja. 2 tahun maksimal. Ya lebih sempurna, lebih bagus. Ya. Ketika usianya melebihi daripada 2 tahun, tidak akan pernah berubah statusnya dari ajnabi menjadi mahram. Yang disusukan ibu itu sudah 5 tahun, sudah lengkap, sudah giginya SD, bahkan 30 tahun. Nah kalau sudah tua, itu tidak akan pernah berubah statusnya dari ajnabi menjadi mahram. Terkadang kan salah paham, baru menikah, jangan bang, nanti abang jadi anak susu saya baru tahu, kata dia. Nah berarti usianya maksimal 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke atas, 50 tahun, 40 tahun tidak akan pernah menjadi anak susu tuh. Karena usianya sudah melebihi daripada 2 tahun. Ini perkara masalah persusuan. Nah muncul masalah baru Pak. Masalah baru ini adalah adopsi anak angkat. Selama ini kita beranggapan anak angkat itu bisa menjadi anak kandung. Ingat, yang perlu kita garis bawahi, dengan perantaraan persusuan hanya merubah status ajnabi menjadi mahram, itu saja. Tidak akan pernah merubah ini menjadi nasab aslinya. Anak yang disusukan itu tidak saling mewarisi, yang mana bapaknya, ibu yang menyusukannya juga tidak boleh jadi wali nikah bagi anak susunya yang disusukan oleh istrinya, karena mereka itu bukan nasab, hanya perantaraan air susu doang. Nah ini yang perlu kita pahami Pak. Nah kalau nak mengadopsi anak, untuk lebih amannya, cari anak saudara kandung kita. Sudah dari sononya anak ini sepupu keponakan kita, sudah mahram dari sononya itu. Ketika nanti anak ini sudah dewasa, tidak ada masalah. Tapi kan kebanyakan adopsi anak itu ya dari rumah sakit. Bahkan dia tidak tahu asal usul daripada anak ini dari mana, ya adopsi itu. Itu perkara yang disyariatkan Pak. Sangat dianjurkan mengadopsi anak dalam Islam. Apalagi jumlahnya puluhan. Banyak yang ia adopsi jadi anak-anak angkat. Ya tanggung semua nafkahnya, ya tanggung semua keperluannya, sekolahnya dan lain sebagainya. Ini mulia mengadopsi anak. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Ibu mengadopsi anak, ternyata anak ini adalah anak laki-laki, dewasa dia, nanti bersentuhan dengan ibu batal wuduknya. Walaupun ibu mengira anak ini adalah anak angkat, kecuali anak ini yang diangkat dari keponakan kita, atau anak ini diadopsi sudah ibu susukan dengan ketentuan air susunya ada. Jangan pula berusaha menyusukan usia ibu sudah 60 tahun, nggak akan ada asinya itu. Nah ini ketentuan fitrahnya memang seperti itu. Berarti anak angkat ini ada batasan-batasan,
yang dijelaskan di dalam agama Islam sehingga kita bisa aplikasikan, kita bisa lakukan itu. Yang pertama batasannya adalah anak angkat jangan sekali-kali merubah nasab aslinya, tidak boleh. Ini sering kita sampaikan. Nasab aslinya siapa? Ya ayah biologisnya, ayah kandungnya. Jangan dikarenakan bapak sudah terjadi transaksi ikhlas sama ikhlas kemudian nasabnya diganti, tidak boleh itu. Hukumnya apa? Berdosa. Hukumnya berdosa. Karena ada salah seorang sahabat ini bernama Zaid, masih kecil, sudah diculik oleh kafir Quraisy sehingga dimerdekakan oleh seorang muslim. Dimerdekakan, namanya Zaid. Sudah dimerdekakan, anak ini diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat. Diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah, namanya Zaid. Ayah daripada Zaid itu siapa namanya? Harithah. Zaid bin Harithah, nama asli anak ini. Tapi dikarenakan Nabi sendiri membawa kemana-mana ini anak, mau berdakwah dibawa, mau ke masjid juga dibawa, sehingga pola pikir para sahabat ketika itu ini anak sudah menjadi anak daripada Rasulullah, sehingga mereka memanggil anak ini dengan panggilan apa? Zaid bin Muhammad. Dipanggil oleh sahabat itu, ya Zaid bin Muhammad, ya Zaid bin Muhammad. Otomatis sudah terjadi perubahan nasab di situ. Nasab aslinya siapa? Harithah. Dipanggil oleh sahabat dengan panggilan apa? Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi Nabi ketika itu belum menegur sahabat ini karena belum turun ayat dari perantaraan malaikat Jibril. Tak lama kemudian Nabi mendiamkan demikian sehingga malaikat Jibril turun atas perintah daripada Allah membawa ayat Al-Quran. Maka apa kata Allah? Ud'uuhum li'abaihim fahuwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak daripada angkatmu itu tetap nasabnya kepada ayah kandungnya, itu yang lebih adil di sisi Allah. Jika engkau tidak mengetahui hukumnya fala junahun 'alaihim, tidak ada dosa. Tapi kalau sudah tahu hukumnya tetap dilakukan, berarti kategorinya haram, berdosa sudah, karena hukumnya kita sudah tahu. Datang turun ayat itu teguran kepada Nabi untuk merubah panggilan daripada Zaid ini dinasabkan kepada ayahnya. Akhirnya para sahabat berubah ketika itu memanggil ini anak dengan panggilan Zaid bin Harithah. Ya Zaid bin Harithah, ya Zaid bin Harithah, tidak ya Zaid bin Muhammad lagi. Tapi kalau kita lihat saat ini banyak orang tua yang hendak berupaya untuk mengganti, memblurkan daripada nasab asli daripada anak angkat itu. Hukumnya haram, Pak. Kalau sudah tahu hukumnya. Kalau belum tahu, ya tidak ada masalah. Tapi harus dikasih tahu. Kalau dia tidak tahu harus dikasih tahu. Jangan pula bapak menyesal tahu hukumnya. Sehingga berubah lagi itu. Kalau sudah terlanjur Pak, dirubah nasabnya menjadi kita selaku ayah kandungnya, nanti berangkat lagi ke Discapil itu, ganti lagi aktanya. Tidak ada satu undang-undang pun di Indonesia, baik ia kompilasi hukum Islam, baik ia hukum positif, yang membolehkan merubah nasab asli daripada anak itu. Keputusan pengadilan agama ketika disidangkan anak angkat itu, ketika sudah diketok palu oleh hakim, maka perubahan nafkah diwajibkan kepada ayah angkatnya, nafkah hidupnya, nafkah daripada sekolahnya, pemeliharaannya, rumah, pakaiannya, itu yang diputuskan tanpa merubah nasab asli daripada anak tersebut. Itu yang dituangkan dalam undang-undang. Kalau sudah terlanjur ternyata pihak anak ini protes, mereka tidak setuju, diangkat masalah itu, otomatis kita terkena hukumnya. Ya kurang lebih 2 tahun penjara Pak. Kalau keluarga dari pihak anak angkat ini tidak setuju, nasab aslinya dirubah. Nah ini keputusan undang-undang, apalagi di dalam Islam. Karena anak angkat itu ya tidak merubah statusnya menjadi mahram, kecuali dengan perantaraan persusuan tadi. Anak angkat itu tidak saling mewariskan dengan ayah angkatnya.
Anak angkat itu tidak boleh ayah angkatnya menjadi wali nikah baginya. Kalau seandainya Bapak Ibu, kita istilahnya blurkan saja, kita sembunyikan status aslinya. Ini anak gadis. Ketika nak menikah, ditanya oleh gua, Bapak betul sebagai ayah kandungnya? Itu ditanya. Betul, saya adalah ayah kandungnya. Lepas sudah tanggung jawab gua. Karena mereka sudah bertanya demikian. Berarti bapak yang mendustakan itu. Ketika menikah, saya terima nikah si fulan dengan anak saya, si fulanah binti saya, nama saya sah. Dalam pandangan masyarakat sah. Hakikatnya dalam syariat itu tidak sah. Kenapa? Karena ayah angkat ini tidak boleh jadi wali nikah. Tidak boleh, Pak. Terjadi perkawinan 10 tahun dia, itu semua zina. Siapa yang menanggung dosa? Ayah angkat. Kenapa ayah angkatnya? Karena menyembunyikan status asli daripada anaknya. Tapi kan nggak enak, Pak, menyampaikan ke anak. Sudah lama kita asuh dia. Hilangkan ketidakenakan itu. Itu bisikan setan itu. Apa kata setan? Jangan engkau kasih tahu, kasihan nanti anak itu merajuk pula dia, kata setan itu. Tidak jadi kita kasih tahu sampai menikah ini anak, kita yang jadi wali. Oke, tidak masalah perwalian, masalah kewarisan. Tapi kan cuma administrasi doang, Pak. Dalam administrasi itu kami rubah aktanya atas nama saya selaku ayah kandungnya, dirubah aktanya. Hakikatnya tidak seperti itu, kata dia. Oke, tidak seperti itu, Pak. Ketika nanti ayah ini wafat, anak ini nanti menuntut untuk dapat bagian harta warisan. Karena di dalam akta legalitasnya dia adalah anak kandung. Hakikatnya tidak. Ketika dia mengambil harta itu, ngotot dia mengambil harta warisan daripada ayahnya padahal tidak ada bagiannya, itu harta haram lagi. Siapa yang berdosa? Ayah angkatnya lagi, ayah angkatnya lagi. Kenapa? Karena ayah angkat itu tidak membagi tahu dulu kepada anak ini, dia itu bukan anak kandung. Sampaikan saja, Pak. Kebenaran itu memang agak sedikit berat. Wahai anakku, dulu kami dengan makmu pengen betul lah dapat anak, nah. Berlalu sudah pernikahan kami 5 tahun sampai 10 tahun tak kunjung dikaruniai anak. Maka kami membuat sebuah inisiatif, keputusan dan kesepakatan kami untuk mengadopsi anak. Engkaulah yang kami adopsi, anak. Walaupun statusnya engkau adalah anak orang, kami beranggapan engkau itu adalah anak kandung kami. Itu yang harus disampaikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Takutnya sudah besok sajalah saya kasih tahu, keburu mati kita. Siapa yang nak kasih tahu kepada anak itu? Dia beranggapan sebagai anak kandung. Masalah warisan bermasalah, masalah nasab juga bermasalah, masalah mahram dan ajnabi juga bermasalah. Berarti runtutan larangan hukum itu jelas mafsadahnya seperti apa, kerusakannya. Kenapa dilarang demikian? Karena kerusakan setelah itu berentetan itu. Maka tidak ada hukum Islam itu yang diberlakukan oleh Allah tidak sesuai dengan akal kita, tidak ada. Kecuali nafsu yang didepankan. Kita mengedepankan nafsu kita. Begitu juga dengan warisan, kalau dia dibagi harta warisan itu sesuai dengan syariat, insya Allah tidak akan ada masalah, Pak. Terkadang kan muncul masalah itu karena tidak sesuai. Saya abang yang paling tua, saya abang ataupun saya anak bungsu, otomatis saya yang lebih banyak dapat, kata dia. Tidak seperti itu. Sudah ada ketentuan dalam Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, terkait daripada anak angkat. Bukan berarti mengadopsi anak angkat itu tidak boleh. Sangat-sangat dianjurkan mengadopsi anak. Tapi ada batasan yang harus kita pahamkan kepada mereka. Terkait daripada nanti walinya, nasabnya, dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Ada anjuran orang tua kita memang, ketika sudah tidak dapat anak, dianjurkan untuk dipancing dulu mengadopsi anak. Ini sering kita ceritakan karena fakta terjadi. Daerah Medan sana, dia sudah lama tidak punya anak, Pak. Tidak punya anak dia. Dianjurkan siswa bank. Kayaknya sepi betul lah kalau kita berdua terus tuh.
Kita adopsi anak sajalah, kata dia. Mengadopsi anak mereka. Sudah diadopsi. Qadarullah, ini ketentuan Allah. Ini luar biasa. Ibu yang tidak pernah terisi rahimnya, tidak akan pernah ada asinya itu. Dari ilmu kedokteran seperti itu. Kalau sudah mengandung, baru terkadang asinya ada. Ini ibu ini tidak pernah mengandung, dia tidak pernah hamil. Tapi dia berusaha. Ya mungkin awalnya dia seloro-seloro saja menyusukan anak bayi itu, padahal asinya tidak ada. Lama-lama ternyata bayi ini juga mengisap. Qadarullah, keluar asinya. Ini luar biasa, ini takdir Allah. Keluar asi daripada ibu itu. Sudah keluar asinya, beberapa bulan setelah itu hamil dia. Ya hamil itu. Ini luar biasa. Ini adalah ketentuan daripada Allah. Tidak semua juga seperti itu. Ya sudah, berarti saya pengen coba juga yang disampaikan Ustadz. Diadopsi oleh dia, disusu-susukan, nggak keluar-keluar. Ya iya, usianya sudah 60 tahun ibu, nggak akan keluar lagi itu. Sudah habis masanya, masa produktifnya itu sudah berlalu. Nah, kalau sudah disusukan, hanya berubah status ajnabi menjadi mahram, itu doang. Ketika disusukan itu bayi anak orang, anak jauh sana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah turunan ketentuan hukum yang diuraikan oleh para ulama-ulama kita dari hadis tadi. Ya, tentang mahram dan juga ajnabi. Yang jelas ipar itu tidak termasuk mahram mu'abbad. Tapi ketika bersentuhan dengan mereka tetap batal wudu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih ada waktu kita nih, sekitar 5 sampai 8 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang nak kita diskusikan? Kalau tidak ada kita tutup. Silakan Pak, lama-lama saja karena kopi tidak disediakan pengurus masjid ini, ya, nggak disediakan. Ya silakan Ibu dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sebaiknya umur berapa seseorang itu mengasih tahu kepada anak angkat kita, Ya. sehingga mereka paham dan mengerti. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak dapat warisan. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak itu mendapat harta warisan atas persetujuan siapa saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa usia anak itu biar bisa kita kasih tahu bahwasanya beliau itu bukan anak kandung kita. Jangan dikasih tahu ketika usianya 1 tahun, tidak akan paham dia. Nah. Tapi diberitahu kepada anak ini ketika sudah mumayyiz. Apa definisi mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira kalau pikirannya ataupun perangannya sudah dewasa, walaupun dia pada hakikatnya belum dewasa, sudah bisa dikasih tahu. Mumayyiz itu terkadang anak-anak itu mumayyiznya itu kelas 6 SD. Ada yang kelas 2 SMP baru mumayyiz dia, tergantung pembinaan kepada anak. Terkadang ada anak usia baru kelas 3 SD, sudah paham dia mana yang baik, mana yang buruk. Tergantung pendidikan kepada anak itu. Berarti kalau sudah mumayyiz, dia pelan-pelan dikasih tahu. Jangan langsung 1 hari langsung. Tidak, ya ada cara berangsur-angsur. Hari ini mungkin dalam tahap pertama, besok tahap yang kedua, tahun sekali lagi baru tahap yang ketiga. Jangan langsung dikasih tahu. Sudah kelas 6 SD, nak, sebenarnya anak ini bukan anak kandung bapak, anak adopsi loh. Nah seperti udah situ saja. Besok hilang anak itu. Nah hilang itu. Mak, saya tidak dianggap anak kandung sama ayahnya. Ya pelan-pelan saja diberikan pembinaan dan lain sebagainya. Pada hakikatnya kalau dua sudah matang pemikirannya, sudah bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk. Ya seperti itu. Tidak ada kategori tertentu usianya berapa. Tergantung ya perkembangan daripada anak itu kapan dia mumayyiz dan tidak. Yang kedua, ini berkaitan dengan anak angkat. Yang perlu kita garis bawahi, anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Tidak termasuk ahli waris. Terus bagaimana upaya kita selaku ayah sebelum wafat agar dia dapat warisan? Kasihan betul dia. Ada 2 cara. Cara yang pertama, ketika wafat ayah angkatnya, ahli waris ini sepakat untuk memberikan bagian, tapi bukan persen. 3/3, tidak persen, tapi seikhlas daripada ahli waris
ini kan abang kita, saudara kita tertua, walaupun dia bukan saudara kandung kita kan, ya bagaimanapun ya kita prihatinlah dengan kondisi ekonominya yang tidak stabil kan, seperti itu. Ya sudah, kita sepakat patungan itu. Kalau sudah patungan ikhlas mereka, baru diberikan kepada anak angkat tadi. Ini cara pertama. Cara yang kedua, orang tua ini harus sudah membuat wasiat. Wasiat ini berlaku ketika yang membuat wasiat sudah meninggal. Sudah meninggal itu. Kalau belum meninggal, wasiat itu nggak akan pernah berlaku. Nggak akan pernah berlaku. Nah, ketika ada seorang anak, ini pelit betul ayahnya, harta banyak, tapi nggak pernah dikasih ke anak. Anak ini berpikir negatif dia. Ini kok lama betul lah ayah saya ini meninggal itu, biar hartanya saya ambil gitu dia. Akhirnya dia berupaya untuk menghilangkan nyawa daripada ayahnya. Mati ayahnya. Sepeser pun dalam Islam tidak ada hak daripada anak dapat warisan, karena dia sudah mencelakakan daripada ayahnya. Nah, yang kedua tadi, ayah ini berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, tanah yang sebelah sana milik daripada anak angkat saya. Ditulis wafat dia, maka wasiat itu berlaku. Wasiat itu berlaku. Tapi ingat, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Wa inna sulusu katsirun, kata Nabi, sepertiga itu sudah termasuk kategori banyak. Ternyata kaplingan yang sebelah sono itu semua hartanya anak banyak, berarti wasiat itu tidak sah secara keseluruhan. Kumpulkan harta semuanya, kemudian bagi tiga, sepertiganya lah untuk anak yang diwasiatkan oleh ayah ini. Tapi ingat, wasiat itu tidak berlaku ditujukan kepada ahli waris. Ini karena anak yang paling muda selalu merawatku, membawaku belanja, perhatian kepadaku, kata ayahnya. Berarti nanti kalau saya meninggal dunia, separuh hartaku kasih ke dia. Tulisannya tidak berlaku. Nggak berlaku. Kenapa? Karena disampaikan oleh Nabi, la wasiyatan lil warisi. Tidak boleh wasiat itu ditujukan kepada salah satu ahli waris. Tidak sah. Maka tidak ada namanya rumah wasiat. Tidak ada namanya tanah wasiat, kebun wasiat. Tidak ada, Pak. Nanti rumah ini kalau saya meninggal jangan kalian jual, kata ayahnya. Tidak boleh kita jual rumah itu, Pak, selama ayah ini masih hidup. Ketika dia sudah meninggal, tidak ada hak daripada ayah itu lagi ke rumah. Itu sudah menjadi hak daripada ahli waris. Tapi biasanya ketika ayah sudah berwasiat demikian, tidak ada anaknya yang berani untuk menjual itu. Akhirnya rumah itu tidak ditempatin sekian tahun, rusak sudah, mubazir itu. Pas pulang kampung, atapnya sudah hilang, diambil orang atau karena tidak ada yang merawat. Karena mereka takut durhaka kepada orang tua, karena orang tua dulu sudah mewasiatkan tidak boleh dijual. Tidak sah, Pak. Nggak enak nanti sama ruh daripada orang tua kita. Ruh orang tua kita bukan menginginkan itu. Mereka menginginkan transferan pahala, sedekah jariyah itu. Kecuali ahli warisnya itu sepakat, rumah itu wakafkan kepada anak yatim, wakafkan kepada ya umat Islam dan lain sebagainya, barulah sampai pahalanya kepada orang tua. Kalau dibiarkan begitu saja, jangan. Maka dalam warisan itu, Bapak Ibu, hilangkan ketidakenakan kita. Hilangkan itu. Perkara waris itu harus cepat diselesaikan. Wafat ayah kita, sudah selesai semuanya, tahlilan segala macam. Bicarakan waris. Jangan tidak enak. Tidak enak lah, ayah kita belum setahun sudah berbicara masalah waris. Hilangkan itu. Karena khawatir nanti ada di antara ahli waris itu yang meninggal setelah ayahnya meninggal. Dia meninggalkan anak, cucu kategorinya, itu dapat warisan. Jajaran anak tidak ada masalah, Pak. Jajaran cucu tidak ada masalah. Jajaran cicit, mereka rebutan terhadap harta yang tidak pernah dibagi itu. Nah, risikonya di situ. Maka kalau sudah wafat orang tua kita, tetap bicarakan masalah warisan. Bicarakan itu. Berarti anak angkat itu dia dapat waris dari kategori wasiat. Nah, wasiat saja. Dan wasiat itu tidak boleh paling banyak sepertiga, tidak boleh lebih daripada itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kebetulan kalau ingin saya tanyakan tadi sudah terjawab sama Pak Ustaz. Tanyanya sama. Berarti satu hati lah kita Bu ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau suami istri? Nah, anak. Nah, itu istri. Kebetulan sama. Yang lain tidak ada ya. Baik, kita tutup saja ya Bapak Ibu, karena waktu syuruk sudah masuk. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.